Halo, selamat datang di seri kedua video tutorial literasi informasi. Kali ini, kita akan belajar cara efektif dalam mencari dan menggunakan informasi untuk mendukung aktivitas perkuliahan teman-teman. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan lokasi dan strategi penelusuran informasi. Ada 3 tipe informasi yang seringkali digunakan oleh teman-teman nih, yaitu buku, artikel, dan e-jurnal. For your information, Undip melanggan jurnal-jurnal internasional yang dapat teman-teman pakai untuk mencari informasi yang kamu butuhkan. Ada apa aja tuh? Ada JSTOR, Science Direct, Scopus, EBSCOhost, Cambridge Core, Emerald Insight, Clinical Key, ProQuest, Nature, Springer Link, Oxford Academic, dan Wiley. Wah, cukup banyak ya ternyata jurnal yang dilanggan Undip. Oh, iya tentu. Kalau portal jurnal yang direkomendasikan untuk mahasiswa ekonomi ada nggak? Untuk portal jurnal yang dilanggan Undip, Science Direct direkomendasikan untuk anak ekonomi karena terdapat lebih banyak artikel ekonomi di sana. Teman-teman juga dapat mengakses beberapa portal jurnal di luar yang dilanggan Undip yang cocok untuk anak ekonomi. Apa aja tuh? Berikut beberapa portal jurnal ekonomi yang bisa teman-teman akses, seperti International Journal of Economics, Business and Accounting Research atau IJBAR, Economics e-Journal Archive, International Economic Development Council, dan Econbiz. Bisa dijelasin nggak cara pakai salah satu portal jurnalnya? Baik, aku akan mencoba menjelaskan cara memakai portal jurnal Science Direct. Tetapi sebelum itu, aku akan menjelaskan mengenai tipe pencarian informasi, yakni perbedaan antara browse dan search. Terdapat 2 cara dalam penelusuran informasi, yaitu browse dan search. Apa bedanya browse dan search? Browse adalah kegiatan penelusuran di mana seseorang sedang coba-coba atau melihat-lihat suatu informasi. Hal ini dilakukan karena seseorang belum mengerti dengan baik kebutuhan informasinya. Browse ini dapat dilakukan dengan menelusuri subjek pada portal jurnal. Sedangkan search adalah kegiatan di mana seseorang telah mengetahui kebutuhan informasinya. Seorang yang telah mengetahui atau memiliki query dapat melakukan search dengan memasukkan query ke dalam search box pada portal jurnal. Setelah melakukan search, maka akan muncul hasil dari apa yang teman-teman cari. Dari hasil yang muncul itu, teman-teman perlu menyeleksi informasi yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Walau hasil teratas adalah yang paling relate dengan query, namun informasi tersebut belum tentu sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Maka dari itu, perlu dilakukan seleksi. Teman-teman dapat melakukan seleksi informasi dengan membaca abstrak dari artikel jurnal tersebut. Hal ini dapat mempermudah dan mempercepat proses seleksi informasi. Setelah menemukan jurnal yang sesuai kebutuhan teman-teman, maka yang perlu dilakukan yaitu mendownload jurnal tersebut. Hasil dari download perlu diklasifikasikan dengan baik agar memudahkan proses temu kembali informasi. Berikut query yang akan kita gunakan untuk melakukan kegiatan penelusuran informasi nanti. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang cara melakukan penelusuran informasi pada portal jurnal yang dilanggan Undip. Pertama, login akun SSO Undip, kemudian pilih menu jurnal yang dilanggan Undip, setelah itu pilih portal jurnal yang hendak digunakan. Kita pilih portal jurnal Science Direct, karena Science Direct merupakan sebuah database berisi bibliografi ilmiah dari bermacam rumpun ilmu pengetahuan. Sebelum kita memulai tutorial penggunaan Science Direct, alangkah lebih baik kita mengetahui apa sih Science Direct itu.
ScienDirect adalah database yang berisi kumpulan dokumen full text yang berkualitas dan telah diperiksa oleh peer review Elsevier. Hampir sekitar 26.000 judul buku dan 2.500 judul jurnal tersedia di ScienDirect. ScienDirect juga menyediakan fungsi pencari dokumen yang canggih pada bagian search dan retrieval tools, seperti informasi yang terintegrasi dengan sumber-sumber eksternal dalam bentuk audio, video, dan perangkat data. Sebelum melakukan pencarian jurnal pada ScienDirect, langkah pertama kita buka terlebih dahulu web browser yang tersedia di laptop kalian. Di sini, aku akan memakai Google Chrome sebagai web browser utama. Setelah itu, teman-teman mengetikkan SSO pada tempat penelusuran kata kunci web browser tersebut. Kemudian login ke dalam akun SSO dengan mengisi email official Undip dan password teman-teman. Apabila sudah, klik tombol sign in yang berwarna biru supaya dapat segera diproses untuk masuk ke akun SSO. Selanjutnya, klik fitur jurnal yang dilanggan Undip dan memilih salah satu portal e-jurnal yang bernama ScienDirect. Terdapat beberapa cara yang harus diperhatikan dalam melakukan pencarian jurnal dikarenakan dari portal ini menyediakan dua fitur yaitu Quick Search dan Advanced Search. Cara mencari jurnal melalui Quick Search sendiri yaitu dengan memasukkan kata kunci pada kotak pencarian tersedia. Kemudian klik fitur search icon untuk mencari jurnal ataupun buku yang diinginkan. Berbeda dengan fitur Advanced Search, yang cara penggunaannya harus mengklik menu Advanced Search terlebih dahulu, kemudian baru bisa mengetikkan kata kuncinya. Perbedaan antara kedua fitur tersebut adalah pada kegunaannya. Di menu Advanced Search, berguna untuk mencari jurnal yang lebih spesifik ataupun juga dapat mengakses search history. Namun, diperlukan registrasi untuk melakukan search history ini. Sedangkan apabila dari user belum memiliki ide atau gagasan dalam membuat karya ilmiah, maka dapat menggunakan fitur Quick Search untuk mencari beberapa referensi ilmiah pada portal e-jurnal ini. Di sini, studi kasus yang akan aku telusuri yaitu pengaruh pengangguran terhadap tingkat kriminalitas. Sehingga telah ditemukan dua kata kunci pada studi kasus tersebut, yaitu pengangguran atau unemployment dan kriminalitas atau crime. Selanjutnya, apabila sudah menemukan dua kata kunci, maka keduanya dapat diketikkan pada fitur Quick Search. Karena masih membutuhkan beberapa jurnal dari berbagai referensi untuk menunjang keberhasilan pembuatan karya ilmiah sesuai dengan studi kasus tersebut. Kemudian pilihlah ruang lingkup yang sesuai dengan kebutuhan informasi sebagai pembatasan pencarian apabila diperlukan, seperti artikel saja, judul saja, dan sebagainya. Tidak lupa juga untuk menggunakan operator boolean, seperti AND, OR, dan NOT, untuk melakukan kombinasi pencarian. Oh iya, selain operator boolean, ada juga tips penelusuran informasi dengan menggunakan tanda kurung untuk mengunci query. Dalam mengetikkan kedua kata kunci tersebut, dikarenakan keduanya memiliki faktor keterkaitan dan ingin mempersempit kata kunci, tambahkan AND di antara keduanya. Sehingga kata kunci yang dimasukkan adalah unemployment and crime. Setelah itu, klik fitur search icon untuk memulai proses pencarian jurnal. Kenapa sih kita tidak menggunakan operator boolean OR dan NOT? Dikarenakan dari ketiganya memiliki fungsi yang berbeda. Operator boolean OR berfungsi untuk memperluas pencarian karena nantinya akan menelusuri jurnal referensi yang mengandung kedua kata kunci tersebut. Sedangkan untuk NOT sendiri berfungsi untuk mempersempit pencarian, akan tetapi hanya menelusuri dari salah satu kata kuncinya saja. Contohnya adalah unemployment, not crime.
Kata kunci ini akan menelusuri jurnal referensi yang hanya memiliki kaitannya dengan pengangguran tetapi tidak mengandung unsur kriminal. Apabila sudah muncul hasil pencarian dari berbagai sumber, maka akan muncul search result yang akan menampilkan jumlah hasil pencarian. Secara otomatis, hasil pencarian akan diurutkan berdasarkan dokumen yang paling relevan. Selain itu, juga dapat diurutkan berdasarkan urutan tahun publikasinya. Terdapat fitur filter yang berfungsi untuk menentukan jenis referensi, seperti All Access Type, Only Open Access Article, ataupun Only Open Archive Article. Jangan lupa untuk memperhatikan hasil pencariannya. Apakah dokumen yang dicari tersedia dalam bentuk full text atau hanya dalam bentuk abstrak saja? Teman-teman juga dapat mengunduh file full text PDF dari artikel-artikel yang dikehendaki. Secara otomatis, nama akan diberikan pada file berdasarkan aturan secara spesifik. Selain fitur pencarian, ScienDirect juga menyediakan layanan halaman publikasi untuk mencari jurnal ataupun judul buku yang dibutuhkan dengan cara membuka daftar publikasi dengan memilih pada navigation bar berdasarkan bidang ilmu yang berkaitan, alfabet judul, tipe sumber, dan tipe akses. Oke, karena ScienDirect udah, sekarang waktunya teman-teman mencoba menggunakan portal jurnal Economist. Portal jurnal Economist adalah sebuah database yang menyediakan artikel-artikel atau koleksi bibliografi khusus dalam bidang ekonomi. Walaupun portal jurnal Economist tidak dilanggan oleh Undip, teman-teman dapat mengaksesnya karena Economist ini bersifat open access loh. Langkah pertama, kita coba melakukan browse di Economist ini. Penelusuran browse bersifat coba-coba atau untuk melihat-lihat koleksi, karena kita belum mengetahui kebutuhan informasinya dan juga belum menentukan query-nya. Kita dapat melakukan search by subject dalam melakukan browse. Caranya, kita dapat mengklik jurnal, lalu pilih narrow search, kemudian pilih subjek yang diinginkan. Misalnya, kali ini kita pilih subjek economic growth. Maka, checklist subjek tersebut dan akan muncul jurnal yang sesuai dengan subjek economic growth yang dapat kamu lihat-lihat. Selanjutnya, kita coba melakukan basic search, yaitu penelusuran dengan query sederhana. Sebelumnya, kita telah menentukan query pada studi kasus pengaruh pengangguran terhadap tingkat kriminalitas, yaitu terdapat query unemployment dan crime. Dari kedua query tadi, dapat kita lakukan basic search dengan memasukkan query unemployment and crime pada search box yang tersedia. Di sini, kita menggunakan Boolean operator AND untuk melakukan basic search. Jika diterjemahkan dalam bahasa sederhana, berarti kita ingin mencari query unemployment dan crime. Setelah melakukan search, maka akan muncul hasil atau refund result. Terdapat sekitar 2000-an hasil dari query tersebut. Selanjutnya, kita melakukan penyeleksian informasi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dalam menyeleksi informasi, kita dapat membaca abstrak untuk membantu menemukan artikel yang sesuai. Setelah menemukan artikel yang dirasa sesuai dengan kebutuhan kita, maka kita perlu melakukan download atau actionable result pada artikel tersebut dengan cara klik full text-nya. Setelah itu download dokumen. Setelah dokumen terdownload, kita perlu melakukan organize result atau mengklasifikasikan dengan cara menaruh dokumen tadi ke folder yang sesuai dengan temanya agar memudahkan proses temu kembali informasi. Oh iya, portal jurnal Economist ini menyediakan thesaurus yang dapat kita manfaatkan dalam mengembangkan query dengan mencari sinonim dari query yang telah kita tentukan. Selain browse dan basic search,
Teman-teman juga bisa melakukan advanced search dengan bantuan Boolean operator and, or, dan not, sehingga memudahkan teman-teman dalam melakukan penelusuran kebutuhan informasi yang hasil penelusurannya akan jauh lebih relevan dengan query yang diinginkan oleh teman-teman. Cara melakukan proses penelusuran dengan advanced search. Pertama, teman-teman bisa mengklik fitur Advanced Search yang tersedia. Nanti, teman-teman akan dibawa pada laman yang berisi 3 search box. Teman-teman bisa mengetikkan query yang hendak ditelusuri di search box tersebut. Kemudian, di samping search box, terdapat kolom All Fields yang berisi title, subject, author, dan lain-lain yang berguna apabila teman-teman ingin mencari kebutuhan informasi secara spesifik ke title atau judulnya atau subjeknya. Di samping menu All Fields, terdapat Match yang berisi Boolean operator and, or, dan not untuk memudahkan teman-teman dalam melakukan penelusuran dan mendapatkan hasil yang relevan. Operator AND terletak di antara 2 kata kunci yang digabungkan dan berfungsi untuk mempersempit hasil penelusuran. Operator AND atau irisan ini akan mencari dokumen yang mengandung istilah-istilah yang digabungkan. Contohnya, unemployment and jobless. Lalu, ada operator OR yang juga diletakkan di antara kata kunci untuk memperluas hasil penelusuran. OR atau gabungan berarti mencari dokumen yang mengandung salah satu dari istilah yang digabungkan atau mengandung semua istilah tersebut. Contohnya, unemployment or jobless. Terakhir ada operator not atau pengecualian, berarti mencari dokumen yang ada istilah tertentu tetapi tidak ada istilah lain yang dikecualikan. Contohnya, unemployment, not employee. Penggunaan Boolean operator harus ditulis dengan huruf kapital. Di sini kita coba melakukan penelusuran dengan kombinasi dari 3 Boolean operator tersebut. Unemployment or jobless and crime not employee. Setelah melakukan search, maka akan muncul hasil atau refined result. Selanjutnya, kita melakukan penyeleksian informasi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dalam menyeleksi informasi, kita dapat membaca abstrak untuk membantu menemukan artikel yang sesuai. Setelah menemukan artikel yang dirasa sesuai dengan kebutuhan kita, maka kita perlu melakukan download atau actionable result pada artikel tersebut dengan cara klik full text-nya, setelah itu download dokumen. Setelah dokumen terdownload, kita perlu melakukan organize result atau mengklasifikasi dengan cara menaruh dokumen tadi ke folder yang sesuai dengan temanya agar memudahkan proses temu kembali informasi. Sekian penjelasan mengenai lokasi dan akses informasi. Semoga teman-teman dapat memahami hal-hal yang telah aku sampaikan tadi ya. Apabila ada pertanyaan, teman-teman dapat menuliskannya di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.